Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah riset operasi Bapak Ahmad Mujib. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alvindan Tias dengan NIM 2203402071019 ingin mempresentasikan tentang metode transportasi menggunakan metode least cost atau sel minimum untuk memenuhi tugas UTS riset operasi. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang definisi dari metode least cost atau sel minimum, yaitu metode sel minimum atau least cost merupakan metode yang menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Untuk aturan dalam penyelesaiannya, yaitu yang pertama kita pilih sel yang biayanya paling terkecil atau paling sedikit. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas yang tersedia. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan untuk tahapan yang terakhir, yaitu sesuaikan kembali dan cari total biaya. Baik, di sini ada contoh soal untuk penyelesaian metode transportasi menggunakan biaya paling minimum atau metode LC, di mana yaitu ada di suatu perusahaan punya 3 pabrik produksi dan ada 5 gudang. 3 pabrik tersebut dapat ditulis dengan atau disimbolkan dengan P1, P2, dan P3, dan 5 gudang tersebut dapat disimbolkan dengan G1, G2, G3, G4, dan G5, di mana gudang tersebut untuk menyimpan hasil produksi. Jadi jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produk yang ada. Sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tersebut tidak kosong. Berapakah biaya paling minimum agar memperkecil ongkos produksi? Jadi kita di sini akan mencari biaya paling minimum yang digunakan untuk biaya transportasi dengan metode LC. Baik, selanjutnya yaitu tentang cara penggunaan metode least cost pada metode transportasi, yaitu untuk penjelasannya, di mana di sini sudah ada tabel yang tersedia dengan angka-angka dan nilai-nilai yang sudah disesuaikan dengan permasalahan. Di mana cara yang pertama kita cari angka atau sel yang paling terkecil yang ada dalam kotak merah tersebut. Nah, ini di mana untuk nilai yang terkecil yaitu ada di P1 melayani G5 di angka 30. Di mana pada P1 melayani G5 ini dia memiliki permintaan atau demand sebanyak 800 dan supply sebanyak 800, sehingga untuk permintaannya ini sebanyak 800 dan untuk sisa dari supply ini kan sudah habis karena untuk memenuhi permintaan yang ada di P1 melayani G5 ini, jadi diperoleh 0. Ini sudah habis karena suplainya juga sudah habis karena untuk melayani permintaan yang ada di P1 melayani G5, dimana untuk P1 melayani G1, G2 sampai G4 ini sudah tidak bisa dikarenakan karena persediaan ini sudah habis. Dan untuk yang ini P2 melayani G5 dan P3 melayani G5 ini juga sudah tidak bisa dikarenakan permintaannya juga sudah dipakai oleh P1 melayani G5. Selanjutnya tinggal yang ada di tabel kolom merah ini,
dimana langkah awal sama, kita mencari angka yang paling minimum atau sel paling minimum. Di sini ada 40, di sini juga ada 40. Untuk mencarinya kita cari sel minimum yang memiliki suplai paling terkecil, yaitu dimana P2 melayani G1 dengan suplai sebanyak 600. Jadi kita kerjakan yang ini terlebih dahulu, dimana dalam P2 melayani G1 ini dia mempunyai permintaan sebanyak 400 dengan suplai sebanyak 600. Jadi kita penuhi dulu permintaan yang ada di P2 melayani G1 sebanyak 400. Sehingga untuk suplainya ini nanti yang awalnya 600 ini nanti akan dikurangi oleh 400 ini karena sudah dibuat untuk menyuplai P2 melayani G1, sehingga diperoleh di sini 0, di sini 0, di sini tadi 600 dikurangi sama 400 jadi tinggal 200. Untuk di sini P3 melayani G1 dan P1 untuk P3 melayani G1 ini sudah tidak bisa melayani lagi dikarenakan demand-nya ini sudah habis karena untuk memenuhi permintaan yang ada di P2 melayani G1. Baik, untuk selanjutnya tinggal tabel yang ini yang belum terpenuhi permintaannya, ada 70, 70, 60, 40, 60 sama 60. Langkah awal sama, kita cari sel minimum yang paling terkecil, yaitu dimana di sini ada 40. Dimana 40 ini mempunyai permintaan sebanyak demand-nya itu 400 dan suplainya itu sebanyak 110. Jadi di sini kita tulis 400. Untuk bagian suplainya ini 110 dikurangi dengan 400. Dan bagian 400-nya ini juga dikurangi dengan 400 karena demand-nya ini sudah dipakai untuk P3 melayani G2, sehingga menghasilkan sisanya di sini 0, di sini tinggal 700. Sekarang tinggal kita mencari lagi di dalam tabel merah ini mana angka yang paling terkecil. Di sini ada 60, sebanyak 3 ya, ada 60, ada 60, ada 60. Kita cari. Kita ingin mengambil angka 60 yang di sini, sehingga 60, dimana P3 melayani G3 ini mempunyai permintaan sebanyak 500 dengan suplainya sebanyak 700, sehingga G3 ini, P3 melayani G3 ini mintanya 500, sehingga sisa suplainya ini nanti, suplai yang awalnya 700 nanti dikurangi dengan 500, dan demand-nya ini yang awalnya 500 dia juga dikurangi oleh 500 karena sudah dipakai untuk permintaan dari P3 melayani G3, sehingga diperoleh hasil di sini 0, di sini tinggal 200 karena tadi sudah dipakai untuk memenuhi permintaan yang diminta oleh P3 melayani G3. Untuk selanjutnya yaitu tinggal ada dua kotak, dimana di sini dia mempunyai permintaan sebanyak demand-nya 400 dan suplainya ini ternyata ada sisa di P2 melayani G5 ada sisa suplai 200, P3 melayani G4 juga sisa 200. Jadi sisanya ini kita substitusikan, suplainya ini kita substitusikan ke P2 melayani G4 dan P3 melayani G4, sehingga mereka semua terpenuhi permintaannya 200, sehingga untuk sisa suplainya, untuk sisa suplai dan demand-nya ini adalah sebanyak 0.
Berarti kalau sudah ditandai dengan habisnya supply dan demand-nya ini, maka kita langsung cari saja total biaya yang diperlukan untuk biaya transportasi, yaitu dengan cara mengalihkan angka-angka tadi, yaitu 30 dengan 800 ditambahkan dengan tadi 40 dikali 400 dan seterusnya, ini juga dan 2 ini juga, sehingga total biayanya Z sama dengan 30 dikali 800 ditambah 40 dikali 400 ditambah 40 dikali 400, 60 dikali 500 tambah 60 kali 200 ditambah 60 kali 200, sehingga menghasilkan 24.000 ditambah 16.000 tambah 16.000 tambah 30.000 tambah 12.000 tambah 12.000, sehingga menghasilkan total biaya sebanyak 110.000. Jadi untuk total biaya yang diperlukan oleh pabrik dan gudangnya tadi itu sebanyak Rp110.000 dengan metode least cost. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode transportasi menggunakan least cost atau sell minimum. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.